Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan oleh Allah untuk belajar bersama dalam rangka menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita semua. Anak-anak, kita sekarang akan belajar pelajaran kalian di semester ini, semester genap, yakni kalian kan sekarang sudah kelas 8. Maka yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan rukun iman yang keempat, yakni iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Apa sih iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu? Meyakini, atau iman kepada Nabi atau Rasul Allah itu meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Saya ulangi ya anak-anak agar kalian lebih paham. Iman kepada Rasul atau kepada Nabi Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar umat manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Lalu apa sih Nabi itu? Apa sih Rasul itu? Ini harus kita ketahui anak-anak. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Apa persamaan Nabi dengan Rasul? Ini juga harus tahu. Nabi secara bahasa adalah pembawa berita. Tapi secara istilah, Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Yang kedua, Rasul. Apa sih Rasul itu? Rasul secara bahasa artinya utusan. Tapi secara istilah, Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Perbedaannya, kalau Nabi itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul itu diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Ini namanya Rasul. Lalu berapa sih jumlah Rasul? Berapa sih jumlah Nabi itu? Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Nabi jumlahnya sangat banyak. Disebutkan oleh Rasulullah SAW jumlah Nabi itu ada 124.000. Ya, jumlah Nabi dan Rasul keseluruhannya ada 124.000 dalam sebuah hadis yang sahih. Dari 124.000 ini ada 300, ya, ini Nabi plus Rasul ya. Dari 124.000 ini ada sebanyak 131, ya, 313, mohon maaf ya, ada 313, ya, ada 313 yang diangkat menjadi Rasul, ya. Ini jumlah Nabi keseluruhan tadi, Nabi dan Rasul sebanyak 124.000. Dari 124.000 ini diangkat menjadi Rasul oleh Allah, berkewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umatnya sebanyak 313.
Nah, dari 313 ini ada hanya 25 rasul yang wajib diketahui. Ya, ada 25 rasul yang wajib diketahui dan kita imani sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi ada 25 rasul yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup. Nah, dari ke-25 nabi dan rasul ini ada nabi pilihan. 5 orang nabi yang menurut atau yang mempunyai ketabahan yang besar, yang sangat berat, yang sangat besar ketika diuji oleh Allah, punya kesabaran yang sangat besar, itu disebut dengan ulul azmi. Ya, ulul azmi artinya para rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam berdakwah untuk menegakkan agama Allah. Lalu apa sih latar belakang kenapa kok Allah mengutus para rasulnya? Menurut buku versi terdalam kehidupan Rasulullah, ya, setiap periode sejarah itu ya, mesti dicirikan ada sesuatu yang syirik, yang membengkokkan, ya. Dalam arti begini anak-anak, setiap rasul oleh Allah diutuskan hanya untuk mengesahkan Allah dan untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan setiap rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya sama. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya mereka pasti ada yang membengkokkan, ada yang menyekutukan Allah, ya. Mereka yang awalnya menyembah Allah akhirnya bengkok menjadi tidak menyembah Allah dan bahkan menyekutukan Allah. Satu contoh nih ya, contohnya pada zaman Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa diturunkan oleh Allah? Maka di situ ada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Maka diturunkanlah Nabi Musa untuk meluruskan bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan dan Tuhan itu hanyalah Allah yang berhak disembah dan satu-satunya yang wajib disembah. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhlah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Ya. Jadi tujuan Rasul-Rasul Allah itu diutus oleh Allah adalah untuk mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnas لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah dan setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Jadi tujuan Allah mengutus Rasul-Rasulnya, yang fungsinya Rasul-Rasul itu adalah sebagai mubasyirin wa mundirin. Mubasyirin adalah pembawa berita gembira, maksudnya akan membawa berita gembira bagi orang yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mau mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, dengan nanti akan diberi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yakni di surganya Allah. Juga fungsi dari Rasul itu adalah mundirin, pemberi peringatan bahwa orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulnya, maka diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Menurut anak-anak, menurut Fathullah Gulen, ya, menurut Fathullah Gulen, tujuan diutusnya para nabi itu satu, ya, secara garis besar, satu adalah penghambaan diri kepada Allah, yakni ubudiyah, ibadah. Yang kedua, menyampaikan risalah, tabligh, menyampaikan apa yang datangnya dari Tuhan kepada umatnya. Yang ketiga, Rasul-Rasul itu menjadi teladan yang baik bagi umatnya. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan yang kelima, agar manusia nanti tidak berdalih. Itulah anak-anak, ya, alasan kenapa Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih karakter seorang Nabi itu? Karakteristik dari para Nabi itu satu, Nabi itu pasti laki-laki, nggak ada Nabi perempuan. Yang kedua, Nabi itu berasal dari Bani Adam, artinya berasal dari golongan manusia, bukan dari makhluk yang lain. Yang ketiga, Nabi itu mendapat wahyu dari Allah. Yang keempat, Nabi itu pasti cerdas. Dan yang kelima, Nabi itu diangkat oleh Allah. Biasanya untuk menentukan bahwa Nabi ini benar-benar diangkat oleh Allah, maka Allah memberikan kepada para Nabi itu sebuah mukjizat, ya. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang dimiliki oleh seorang Nabi atau Rasul sebagai bukti bahwa mereka adalah utusan Allah. Sekarang akan kita bahas tentang sifat-sifat para Nabi. Anak-anak, Nabi itu kan manusia seperti pada umumnya, namun mereka adalah pilihan. Ada beberapa sifat Nabi yang paling penting untuk kita pelajari. Secara garis besar, sifat Nabi itu dibagi menjadi tiga. Satu, sifat wajib, ya, artinya wajib dimiliki oleh para Nabi. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Nabi. Dan yang terakhir, sifat jaiz. Sifat jaiz ini adalah sifat manusiawi, sifat yang dimiliki oleh para nabi, juga dimiliki oleh manusia yang lain. Itu sifat jaiz, boleh dimiliki oleh nabi, boleh juga tidak dilakukan oleh nabi. Apa saja? Contohnya lapar, Rasul itu ya lapar. Makan, Rasul juga makan. Haus, Rasul juga haus. Berkeluarga, Rasul juga berkeluarga. Bahkan seorang Rasul tetap akan meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, itulah sifat-sifat yang ada pada diri Rasul, ya. Cara garis besar tadi ada tiga, ya anak-anak: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Paham ya anak-anak? Paham? Oke. Kalau paham, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat masyarakat kita, dan menjadikan kita bertambah kekuatan iman kita, bertambah yakin kita akan Allah dan Rasulnya, sehingga menambah kualitas ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita semua akan dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang bertakwa, yang manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Dari Bapak cukup.
Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.